Salam kenal, saya Raka Dewangkara. Hari ini akan memandu diskusi yang judulnya adalah Budiman Ice Cream Live 2, kopi cepat dan kopi lambat. Itu bahasa bayinya ya. Gue lupa bahasa seriusnya apa tadi. Di sini sudah ada Fauzi Arsad dari Budiman dan juga ada Faisal Arisa dari Kopi Klan. Tepuk tangan dulu. Mungkin juga yang kalau belum cek Instagramnya Budiman bahwa sebenarnya hari ini adalah puncak dari rangkaian grand opening Budiman. Walau sudah 3 bulan beroperasi, openingnya baru hari ini, grand openingnya baru hari ini, 3 bulan yang banyak learning, viral di komplain warga, dan juga dapat komen baristanya nggak kompeten. Jadi akan kita coba bahas itu dulu di awal. Langsung aja Ji, gimana setelah 3 bulan jalan Budiman punya IP baru lagi dan konsep yang berbeda? Oke, jadi yang pertama tentunya merasa banyak banget hal yang unexpected terjadi gitu ya. Di awal kita merancang Budiman itu sama sekali tidak berekspektasi akan antusiasme terhadap specialty coffee khususnya di Bogor yang ternyata sebesar itu gitu. Memang dibantu dengan beberapa produk-produk yang menjadi bridging. Perkenalannya Budiman lebih mudah, kayak Dirty Latte Montblanc yang kebetulan memang juga lagi tren. Tapi secara produk yang diminati juga specialty coffee ternyata kalau kita ngomongin espresso base yang klasik, habis itu ngomongin filter coffee, ternyata juga minatnya tinggi banget gitu. Konversi dari kopi susu, habis itu pelan-pelan mungkin orang bosan larinya ke Montblanc, tapi habis itu larinya ke filter atau espresso base ternyata cukup tinggi dan cukup diminati gitu. Dengan presentasi produk yang Budiman coba sajikan lebih upscale gitu dari Wijaya, ya ternyata orang juga appreciate hal itu. Jadi tentu banyak banget learning yang kita jalani di Budiman selama kita menjalani Budiman, tetapi kita juga melihat ternyata di Bogor khususnya gitu ya, di Bogor khususnya banyak banget hal yang sebenarnya dicari dan diminati tapi belum kita deliver dari sisi industrinya, dari sisi supply-nya belum kita deliver. Itu sih kata-kata. Apakah juga termasuk bahwa untuk bukan memberikan knowledge tapi untuk memberikan pengalaman baru dengan konsep roaster ini juga jadi tantangan paling besar di Bogor saat lo buka Budiman? Iya tentu sih. Jadi dari awal sebelum kita bikin Budiman itu kita petain gitu. Kira-kira yang akan jadi tantangannya apa aja, opportunity-nya apa aja gitu. Kita ketemulah satu bolongan di tengahnya. Waktu itu adalah banyak banget, kita bersyukur banget gitu di Bogor udah banyak di inisiasi slower udah mulai berjamur. Ada West Band, ada Kedai Komo, ada Sinan gitu, banyak banget udah mulai berjamuran. Dan kita mencoba nge-boost gitu ya dengan platformnya Udaya Jaya. Ya kita punya privilege itu, kita coba boost konsep slowernya juga kita bungkus dengan cara kita gitu, dengan cara Udaya Jaya bungkusannya. Jadi supaya delivernya itu lebih relevan gitu. Akhirnya orang datang ke sini, kita nggak ngobrolin tentang kopinya sebenarnya, kita ngobrolin tentang hari-harinya bagaimana gitu, tapi sambil kita educate tentang kopi. Jadi mungkin apa yang kita coba deliver di Budiman ini sebenarnya juga bridging, bukan jadi final destination, tapi sebenarnya bridging ke teman-teman yang sudah menginisiasi slower yang lebih intimate lagi, kayak Dekomo, West Band dan sebagainya. Nah kita ini bridging ke arah sana, itu sih. Oke, jadi kalau misalnya kita agak track back dikit, ini lu mendevelop si Budiman ini setelah lu memakan berapa lama proses think tank sampai akhirnya kayak think tank bos, sampai ke akhirnya lu bisa mendevelop si Budiman ini? Pertama, triggernya adalah kita punya roastery, kita punya mesin roasting baru. Habis itu sekitar bulan Agustus September tahun lalu lah. Nah setelah itu kita mikirin kan si roastery ini nanti channelnya penjualannya gimana? Kan emang fungsi utamanya buat Udaya Jaya ya tentunya. Semua supply Udaya Jaya pakai roastery kita gitu. Tapi setelah itu kita pikirin pengembangannya ke depan gimana. Kalau kita roastery-nya tetap
kita bungkus namanya Ude Jaya atau Ude Jaya Roastery gitu. Yang mana notabene Ude Jaya ya coffee shop yang jualannya kopi susu, coffee shop yang jualannya tempat gitu, nongkrong kan. Jadi secara presentasi tidak digambarkan sebagai coffee shop yang kopinya orang percaya gitu, walaupun bijinya sama gitu ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin ID baru, triggernya adalah itu. Nah, sekalian deh kita bikin roastery namanya sendiri. Sekalian kita bikin showcase dari roastery-nya biar orang bisa nyoba bisnisnya lewat Budiman ini. Jadi Budiman tuh ada roastery-nya, ada kafenya gitu. Tepuk tangan dulu untuk solusi aset di Budiman. Cukup menjelaskan bagaimana latar belakang si Budiman ini sampai akhirnya 3 bulan jalan. Iya. Kalau kita geser sedikit ke kopi cepat, Fast Pace Coffee, juga ada Faisal dari Kopi Klan. Gimana so far setelah berjalan bersama Kopi Klan, 3 cabang sekarang? Iya. Gimana perjalanannya sejauh ini? Dari cabang 1, kedua, ketiga itu sih tantangannya pasti beda-beda ya. Kalau dari cabang 1 mungkin kita ngurus semuanya sendiri gitu, kayak semua bisa kita lihat, semua bisa kita pantau day to day-nya. Cuma kalau udah cabang kedua, cabang ketiga mungkin kita harus ubah sistem, migrasi sistem dari sistem yang tadi kita kerjakan sendiri jadi sistem yang mungkin lebih sistematis, lebih top down, sehingga harapannya bisa konsistensi dari pelayanan, dari produk gitu sih. Itu yang harus dicapai dari baik cabang itu kan gimana caranya tiap cabang tuh deliver hal yang sama lah buat customer. Konsistensi ya? Konsistensi. Kopi Klan tuh dari 2022 ya maksudnya. 2022 berarti sekarang jalan 4 tahun dengan 3 cabang. Iya. Lu sebagai salah satu juga yang berada di scene kopi di Bogor, ini gue nyebutnya scene kopi di Bogor. Bagaimana lu sekarang melihat scene kopi di kota ini? Apakah semakin hari semakin menarik atau ternyata stagnan atau malah boring? Scene coffee di Bogor tuh sebenarnya secara global di Indonesia tuh juga menarik sih. Jadi kalau kita sadar, mungkin coffee shop tuh udah jadi semua ruang buat kegiatan kita sehari-hari gitu. Bahkan orang mungkin sekarang nerima tamu udah bukan di rumah. Kalau dilihat rumah-rumah sekarang tuh udah nggak punya ruang tamu karena sekarang nerima tamu di coffee shop gitu. Bahkan kerja, terus habis itu mungkin sekarang banyak yang kerja harian gitu kan tuh kerja di coffee shop, terus meeting sama orang kerja di coffee shop. Akhirnya coffee shop tuh jadi sentral kegiatan buat orang-orang lah. Itu tuh menarik karena akan banyak yang ditawarkan oleh scene coffee shop ini ya. Lu di 3 cabang Kopi Klan ini semuanya menawarkan konsep yang sama atau di tiap branch lu ada masing-masing yang nggak ada di branch lain? Jadi kalau di Klan itu 2 cabang memang bentuknya coffee shop pada umumnya. Kalau 1 cabang itu lebih ke arah fast moving coffee sih. Jadi kalau yang di coffee shop ini ya kita menawarkan hal yang sama sih. Kita punya satu tagline itu kumpul di Klan. Memang kita pengen seakan-akan si Klan ini sebagai rumah kedua lah untuk customer kita gitu. Menarik. Oji dan Faisal, gimana? So far kalian berteman, kalian melihat satu sama lain, bagaimana kalian melihat perkembangan masing-masing dengan IP-nya masing-masing? Mungkin boleh ceritakan? Boleh, dari Faisal dulu. Jadi kalau yang tadi, next-nya tuh si coffee shop ini malah menjadi destinasi turis juga sih. Kalau di tiap kota gitu kan, kalau misalnya kita mungkin sekarang ke Bandung, kita ke Bogor, itu orang-orang tuh lebih milih, ke coffee shop mana nih, ke restoran mana nih, jadi makan minum tuh jadi destinasi turis gitu. Jadi semakin banyaknya coffee shop di Bogor, semakin beragamnya konsep. Tadi ada konsep slow bar, ada konsep fast moving. Itu jadi pilihan yang bagus sih buat turis lokal maupun customer lokalnya sendiri gitu. Jadi banyak pilihan lah. Semakin banyak pilihan kan semakin menarik kita untuk sebuah kota itu jadi destinasi turis kan. Jadi mungkin orang Jakarta sekarang jadi ke Bogor cuma gara-gara coffee shop. Mungkin orang Bandung dulu stay di Bandung, sekarang jadi mungkin ke Bogor buat nyobain coffee shop di Bogor gitu sih. Sepakat sih mungkin kurang lebih ya. Seneng banget gitu ngelihat perkembangan teman-teman ya sesama di industri, Kopi Klan, terus remaja dan segala banyak banget lah ngelihat dari kita mulai berdiri 2021 sampai sekarang tuh perkembangannya eksponensial gitu. Cuma aku sangat sepakat dengan Mas Faisal bahwa coffee shop memang akan jadi daya tarik sendiri buat kota. Tapi ini mungkin PR kita bersama semua gitu yang ada di sini. Oh ini mesti di-highlight ya, PR kita bersama. PR kita bersama, ini kayak penjualan banget gue ya. Ini ekosistem kan? Iya. Kalau kata Lutut kan ini salah kita semua. Lo aja kali bos, lo kali. Masuk tipis. Bos, Masuk tipis. masuk YouTube, bukan masuk TV. Jadi PR bareng-barengnya adalah sebenarnya mencari
mencari identitas kotanya ya. Hmm. Gampangnya udah ada. Jangan. Oh ini coffee shop Jakarta banget. Hmm. Oh ini coffee shop Bandung banget. Terus coffee shop yang Bogor banget tuh kayak gimana Identitasnya nggak ada. identitasnya? Kenapa menurut gue ini penting? Menurut gue ini penting karena kita kan juga nggak mungkin selamanya kan stuck di Bogor kan. Pasti ya semuanya pengennya lama-lama pelan kita keluar juga. Gitu. Expand keluar gitu. Tantangannya ketika keluar adalah ketika kita nggak punya identitasnya, jadi susah kita mau kenalin ini sebagai apa. Akhirnya kita berkompetisi keluar atau kita pergi keluar ya berkompetisi sama lokal lagi di sana gitu. Jadi nggak ada identitas kuat ya. Gitu sih mungkin PR-nya. Kalau melihat perkembangannya senang banget. Tapi jadi apa Ji bayangan lu untuk oh ini coffee shop yang Bogor banget tuh berarti apa sebenarnya? Apakah misbar atau apa sebenarnya maksud gua di bayangan lu tuh idealnya tuh coffee shop Bogor tuh seperti apa sih? Jujur karena memang nggak pernah, kita belum pernah sampai sekarang ya sama-sama sepakat gitu, belum ada kolektif conclusion-nya ya sebenarnya maunya kayak gimana gitu. Tapi kalau ngelihat arahnya, Bogor tuh kan biasanya tempatnya gede-gede. Ya. Termasuk Kopi Klan. Termasuk Kopi Klan. 2000 seating. 2000 sih gede weh. Lumayan. Itu termasuk Kopi Klan gitu. Itu gede banget. Dan biasanya pasti ada makanannya. Betul. Ada makanannya proper gitu. Outdoor-nya gede. Betul. Ya kan? Jarang tuh, maksudnya di Bogor masih sedikit indoor smoking gitu kan, masih jarang. Sementara yang dari Jakarta pasti ada indoor smoking yang gede gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi jujur, gue juga bingung kalau ditanya kayak gitu. Mau yang Bogor banget tuh kayak gimana? Kayak gue bilang ini PR kita bareng. Lu ngomong PR kita bareng berarti itu sebenarnya menggambarkan bahwa kalian tuh akur ya. Akur sih kalau gue ya akur. Aku udah kita tahu kan. Akur tuh pada. Ini komunitas F&B. Iya. Kita masuk ke tema kedua, stigma professional coffee alias kenapa sih kita kalau masuk ke sebuah roastery kok rasanya intimidatif? Mungkin gue juga bisa kayak gue dari perwakilan pecinta WFC yang nggak kopi-kopi amat juga kadang merasa bahwa kalau masuk ke roastery kok kayak agak intimidating, suasananya emang kayak kalau lu nggak ngerti-ngerti amat kok kayak jadi bahasa bego sendiri gitu Ji. Mungkin apa yang konsep tersebut tidak nggak lu lakukan di Budiman, apa yang lu nggak pengen Budiman tuh juga melakukan itu. Jadi apa lu treatment di Budiman tuh seperti apa? Jadi biar orang nggak merasa malu masuk ke sini. Takut karena diajak ngobrol sama barista juga kan. Betul. Ya sebenarnya nggak cuma di kopi lah ya, maksudnya di dalam semua industri, di dalam semua keilmuan, kalau udah ngomongin yang benar-benar teknis detail pasti intimidatif gitu kan. Jadi apa yang kita berusaha coba lakukan di Budiman adalah kita nggak memperbolehkan barista itu kalau ngomong langsung ngomongin kopi gitu. Jadi kan ini sekarang kita ada sistem antrian ya. Jadi kalau teman-teman sadar gitu ada sistem antrian. Kenapa sistem antrian ini dibuat? Walaupun mungkin sekarang eksekusinya masih terus coba disempurnakan gitu. Kenapa dicoba dibuat? Karena supaya mengizinkan ya barista buat tetap interaksi sama customer. Jadi customer masuk, datang, bisa diajak ngobrol dulu tentang apapun, tapi nggak boleh tentang kopi. Kecuali customer nanya tentang kopinya. Oh berarti openingnya house life. Di house life. Aduh, bingung nih gue yang lucunya apa. Ya tentang harinya bagaimana gitu, tentang dari mana, ya template lah ya, dari mana, rumahnya di mana, udah pernah kesini apa belum, kayak gitu aja dulu. Itu kan nanti akan membuka obrolannya lebih luas tuh kemana-mana gitu ya. Tapi nggak boleh ngomongin langsung tentang kopinya, gitu sih. Jadi lu ada briefing untuk bridging dulu? Betul. Plus kita juga ngebuka, si konsep barnya itu kan dibuka gitu ya. Jadi orang masuk dipunggungin sama barista, biar nyatu aja. Jadi barista sama customer benar-benar nggak ada sekat buat ngobrol. Dipaksa barista juga harus harus ngobrol. Tapi kan sebenarnya konsep ini kan jadi agak tricky kalau tempatnya rame. Iya. Jadi ngantri. Iya. Sebagaimana yang juga kita tahu 3 bulan ini akhirnya kalian juga pakai nomor sekarang. Iya. Karena sekarang kan pakai nomor akhirnya. Bagaimana kalian mengantisipasi bisa tetap baristanya ngobrol tapi antriannya juga nggak panjang banget. Iya, itu kan jadi juga masalah kompromi kan sebenarnya. Masalah kompromi dan sebenarnya teknis aja sih. Kan membuat produk tuh butuh waktu juga ya. Yes. Nah jadi sebenarnya waktu ngobrolnya itu selama produk itu dibuat. Jadi harapannya begitu produknya beres, dikasih, ya customer keluar menikmati kopinya, customer selanjutnya bisa masuk, gitu sih.
Jadi antriannya tetap jalan terus, nggak terhambat oleh obrolannya. Emang learning by doing juga akhirnya ya? Betul. 3 bulan. Ya kita mencoba beradaptasi aja sih dengan situasi, dengan tempatnya juga kecil kan. Lumayan kali Pak ini Pak. Lumayan. Mas Faisal, agak penasaran kalau menurut lu sebenarnya sebuah roaster yang ideal tuh sebenarnya seperti apa sih? Harusnya dia punya taste-nya sendiri sih. Jadi kan kopi itu kayak memasak gitu ya. Roaster itu kayak memasak. Jadi chef 1, chef 2, chef 3 itu pasti beda-beda gitu masakannya. Harusnya dia punya identitas sendiri. Roastingan seperti apa sih gitu. Itu sebenarnya yang serunya dari sebuah roastery sih. Jadi kadang-kadang gue kalau ke Bandung pun juga pasti ngelihat beberapa roastery udah buka juga slow bar-nya sendiri kan. Itu kita bisa ngetes testing profile dia seperti apa gitu-gitu. Padahal bis yang sama nih di roastery di roast sama roastery apa sama roastery yang berbeda tuh bisa beda gitu. Kadang juga kita internal kita juga suka adu-aduan roasting gitu. Oke. Misalnya kayak satu beans dari mana gitu, misalnya dari petani mana, di roasting sama orang beda-beda, terus nanti yang satu keluar apa, itu serunya di situ sih. Tadi agak pengen balik lagi ke Oji sempat ngomong bahwa ini adalah PR kita bersama untuk ekosistem kopi yang baik di Bogor. Apakah kalian berdua juga merasa bahwa memang kedepannya mesti lebih ada lagi slow bar di antara fast paced coffee shop ini, atau memang idealnya ya udah let it be aja? Iya sih, menurut gua harus lebih banyak, harus lebih proper dan harus lebih inklusif gitu. Kan tujuan kita bareng-bareng ya, pasti semua yang gerak di industri kopi pasti pengennya ada lebih banyak orang yang minum kopi dan ada lebih banyak orang yang minum lebih banyak kopi gitu kan, pasti semua pengennya supaya marketnya juga membesar gitu kan. Gimana caranya ya kan banyak tuh dari berbagai sisi harus kita serang. Mulai dari kopi susunya, yang dari kopi susu, yang dari kopi banget gitu kan. Nah menurutku harus lebih banyak slow bar yang lebih proper supaya interaksinya bisa lebih engage. Habis itu juga jadi channel buat kita tuh jemput bola baru terus, nggak cuma nungguin orang yang baru mau nyoba, orang baru mau ini, tapi kita terus bisa jemput bola. Jadi ya menurutku harus lebih banyak sih. Jadi nggak cuma ya bukannya nggak penting gitu, tapi yang coffee shop yang tempatnya bagus banget, yang gede ya harus jalan, yang intimate, yang engage sama customer juga harus lebih bagus lagi kualitasnya gitu sih. Jadi sebenarnya memang multi experience aja akhirnya ya? Iya. Jadi Gimana, nggak bosan. Mas Faisal? Sebenarnya kan kalau ini berarti bicara hulu ke hilir kan. Roastery itu ada di tengah-tengah gitu. Dari petani ke roastery, dia yang olah kopinya, terus nanti diserap sama coffee shop kan. Ya kalau misalnya kita bicara ekosistem satu kota, berarti si roastery itu bisa support kopi ke coffee shop Bogor gitu. Kalau memang ternyata secara quality oke, secara kuantitas bisa, ya kan kenapa nggak kita satu ini aja gitu kan. Satu ekosistem aja, jadi si roastery ini bisa menawarkan ke beberapa coffee shop yang ada di Bogor. Terus yang Bogor juga pasti jadinya jalan lah satu sama lain secara ekonomi gitu. Jadi memang sebenarnya kalau bisa lebih banyak ya udah be nice ya? Wah, solid mana Ben? Bener, akan sangat nice karena yang untung pada akhirnya akan customer. Oke. Warga biasa, maksudnya warga gitu ya, pasti akan lebih untung. Kenapa? Karena pilihan semakin banyak. Otomatis kompetisi kan meningkat ya. Semua orang kan pasti pengennya berharap ya gue yang akan dipilih gitu kan. Semua pengen step up. Semua pengen step up akhirnya. Semua pengen lebih menonjol. Ya akhirnya berbagai cara lah akan dilakukan gitu kan. Tempatnya dibagusin, alatnya dibagusin, kopinya dibagusin, lebih enak lagi gitu kan. Spot foto lebih banyak. Spot foto, baristanya mungkin di training lagi, baristanya ikut kompetisi kemana-kemana biar lebih kredibel gitu kan. Akhirnya yang untung kan customer-customer juga gitu. Jadi semakin banyak semakin bagus untuk kota, untuk customer, untuk warganya gitu sih menurut. Tepuk tangan untuk Oji dan Faisal. Ini memang tidak kaleng-kaleng ya, obrolan hari ini kaleng dulu ya, mantap ya. Di topik selanjutnya kita mau bahas soal bagaimana Budiman hadir dengan space yang minimalis dan juga Kopi Klan dengan space yang bisa menampung orang banyak. Maksimalis. Sal, Iya. selama 4 tahun ini Kopi Klan berjalan, apa challenge paling besar dalam lo mengelola si Kopi Klan ini? Kalau gue ke tim sih. Jadi POV gue sendiri nih sebagai yang ngelola coffee shop gitu.
gue lebih fokus ke tim gue dulu sih. Oke. Jadi kalau selama tim gue happy, selama tim gue kerjanya juga efektif, pasti yang berdampak pasti customer juga. Jadi selama tim gue bisa deliver 100% dan gue juga bisa deliver 100%, customer gue pun akan berimpact juga langsung sih jadi. Gitu. Tapi so far lu 4 tahun ini apakah sesuai ekspektasi lu di awal main mappingnya atau ada kejutan-kejutan? Masih on track, tapi ya ada lah pasti kejutan dikit dan kita juga adaptasi pasti. Ngomongin space tadi, apakah lu juga merasa bahwa salah satu power lu di Copyclan karena punya space yang gede itu jadi sebuah keuntungan? Udah pasti sih, space itu salah satu keuntungan benar. Cuma kan balik lagi kita beli sebuah gelas nih, sebuah produk, itu kan pasti value-nya masing-masing orang beda ya menilainya. Ada yang menilai sebagai produk itu sendiri enak, konsisten, atau cocok lah sama dia. Ada yang menilai dari fasilitasnya, parkirannya banyak, terus habis itu space-nya luas gitu, terus tempat duduknya nyaman. Ada juga yang menilai dari kayak ramah atau enggak nih baristanya. Jadi itu balik lagi ke value masing-masing coffee shop, balik lagi ke value yang dibawa oleh brandnya sendiri apa. Sehingga nanti ya tadi sesuai yang Oji bilang, customer yang akan diuntungkan. Customer akan punya banyak pilihan, akan juga lebih maksimal pasti dengan persaingan. Pada akhirnya ya masing-masing keuntungannya value yang dibawa apa sih. Jadi kayak kalau gue mungkin tempat bisa, cuma ada juga yang tempat kecil juga bisa untuk membawa value lain selain itu. Kita maksimalin value yang kita punya aja. Sebisa mungkin tetap dimaksimalkan apa yang lu punya, termasuk si space yang cukup besar itu ya. Ji, kebalikannya lu di Budiman? Dengan space mini-mini gitu ya. Yang bisa sampai ke saung depan kalau lagi gitu. Ini ada warga nggak ya? Gue diprotes juga sih emang. Sampai ke situ. Enggak kalau saung parkir. Kan udah parkir sekarang tuh. Iya, makanya kalau minggu ngumpul-ngumpul ya kita selipin kopi lah, Pak. Unggah-ungguhnya seperti itu. Jadi kalau di ya tadi benar sih. Jadi menurut kita keputusan seseorang untuk hari ini pergi mau ngopi di mana itu kan irasional gitu ya, bukan nggak pernah objektif gitu, bukan tentang rasa yang paling enak, bukan tentang harga, mungkin juga bukan tempat yang paling enak gitu. Jadi banyak faktornya sebenarnya. ya banyak faktor gitu, irasional. Pada akhirnya yang penting adalah gimana perasaan dia setelah keluar dari coffee shop itu, dari tempat dia pergi gitu. Nah kita di Budiman ya karena kita tahu tempatnya terbatas. Jadi yang kita coba maksimalkan di lini-lini lainnya gitu kan, ya dari produk dan dari experience atau hospitality-nya gitu. Ya alhamdulillah, ya jujur ya, yang kita ambil barista di sini itu benar-benar barista yang kita lihat selama di Udijaya, track record-nya bagus, habis itu ya rapih, kerjaannya rapih, dan hospitality-nya juga yang paling oke. Jadi experience-nya itu nggak boleh sampai dikorbankan. Itu karena kita punya limited di area, makanya. Tapi itu jadi keuntungan juga karena dengan area yang kecil kan kita bisa lebih engage sama customer gitu ya. Mungkin gitu sih kalau di Budiman. Masalah lu paling kalau di weekend aja sebenarnya. Iya. Lumayan flow-nya lumayan. Iya begitulah. Padat. Iya. Makanya gue kalau weekend nggak pernah kesini. Bos. Takutnya suruh bantuin gue nanti. Kayak Tobing suka tiba-tiba bantu di dalam. Tadi kita balik ke konsep slow bar, balik lagi. Cukup penasaran bahwa memang apakah memperkenalkan konsep slow bar di Bogor itu takes time, dan kalau iya pun sebenarnya tantangan paling besarnya apa untuk memperkenalkan si konsep slow bar ini? Oke. Jadi sebenarnya sih mungkin harusnya bukan gue yang jawab ya, ini mungkin ada Mas Sopan yang lebih atau Mas Bang Ija juga yang lebih experience lah dan sudah lebih panjang menjalaninya gitu. Gua kan sangat terbantu dengan keberadaan mereka yang sudah mendahului gitu. Mendahului ya udah ada ya. Kayak sudah lebih memperkenalkan lah. Agak maaf ya. Susahnya ya itu sih karena kan di sini di Bogor mungkin baru di fase awal edukasi tentang specialty atau tentang slow bar atau tentang kopi yang serius tuh masuk gitu. Jadi benar-benar baru awal banget. Ada aja yang datang ke sini tidak paham dengan konsepnya, terus ya mungkin pulang dengan sentimen yang negatif gitu. Ada. Karena mungkin dianggapnya ya ini
coffee shop seperti yang dia biasa datangi pada umumnya, yang dia bisa datang bebas, duduk, nanti pesanannya diantar, cepat gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu terjadi, dan itu memang perlu pelan-pelan. Cuma kalau melihat tahun ini sih kayaknya tahun ini udah better dibanding, maksudnya sudah lebih settle, lebih established lah dibanding tahun-tahun sebelum. Gitu sih kayaknya. Kalau dari gua konsep slow bar tuh ada karena customer tuh bisa memahami value dari sebuah minuman itu sendiri sih. Jadi kan namanya juga slow kan. Jadi dia bisa melihat proses pembuatannya, terus bisa melihat ingredients apa yang ada di situ gitu. Jadi dari gue pribadi slow bar tahun ini ya itu akan lebih baik karena secara industri juga kita udah lebih mature, sehingga banyak nih yang sudah mulai tertarik untuk tahu apa yang mereka minum gitu, untuk lebih pengen mendalami apa sih sebenarnya yang gue minum. Biasanya kan kalau orang pesan di kafe ya udah datang ke meja ya udah gitu kan, dia nggak tahu nih apa isinya, blendnya apa mungkin, jadi udah nggak peduli. Kalau sekarang mungkin banyak yang lebih peduli gitu. Jadi mungkin gue yakin slow bar tahun ini tuh bisa lebih hidup lagi karena makin banyak orang yang craving mencari tahu gitu sebenarnya apa sih yang gue minum, ini cara buatnya gimana sih, proses seperti apa sih gitu. Dan mungkin juga akhirnya tersaring sendiri ya, mana yang memang cari untuk experience, mana yang memang untuk pengen ngulik lebih jauh soal si hulu ke hilir yang tadi lu bilang. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan untuk Oji dan Faisal. Ini buat masing-masing, buat Oji dan juga buat Faisal. Apa peran masing-masing dari Kopiklan dan juga Budiman untuk misi industri kopi yang lebih luas lagi? Mungkin kalau ini konteksnya mungkin Bogor dulu ya kali ya. Mikirin lu dulu. Lagi mikir. Iya, lagi mikir. Apa tadi ini misinya ya? Misi industri yang lebih kopi. besarnya ya. Pada akhirnya balik lagi sih kita sebagai industri kan kita bisa menyerap banyak tenaga kerja udah pasti. Terus yang kedua dari segi penikmatnya pun bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena tadi benar kalau kita lihat persaingan produk itu semakin bagus gitu. Kalau dulu awal mungkin orang nggak peduli kopi yang dipakai apa. Sekarang udah lebih kayak mikirin nih sekarang blendnya apa, kualitasnya kayak gimana. Jadi ya karena tadi persaingan tadi gitu. Persaingan baik untuk customer. Jadi harapannya ya tadi petani pun akan lebih memaksimalkan gitu. Kalau misalnya kan dulu permintaan kopi yang jelek masih diserap. Kalau sekarang mungkin yang jelek gara-gara kualitinya meningkat, udah nggak nerima nih. Jadi petani pun punya keinginan lebih untuk belajar, untuk lebih memperdalam proses segala macam. Jadi dari awal sampai akhir itu akan mendapatkan produk yang bagus gitu. Jadi produk terus sebagai customer dan industri kita juga pasti akan bisa bersaing ke dunia luar sih. Kalau saya dari industri dalam negerinya sendiri udah bagus ya. Kita lihat tujuan kalau secara industri kan pasti tujuannya membesarkan nilai dari industrinya gitu kan. Jadi nilai pasarnya. Mungkin kalau aku memandangnya Kopiklan punya misi, punya peran untuk menyerap early customers gitu. Teman-teman yang mungkin baru masih kan kalau datang ke klan isinya anak-anak muda-muda banget gitu ya. Define muda, Ji. Muda tuh apa? Kita udah nggak muda. Oh iya, sorry. Kalau gua sih muda. Gua nggak tahu kalau lu. Jujur tadi pas baru kenalan, gua ketipu sama dia. Gua kira dia muda. Ini langsung gitu nih, tebak umur Mas Faisal di bawah ini ya. Lebih ke lu ngomongnya aja Mas, Bay. Iya. Berarti kan udah kelihatan. Salah ya? Iya, lumayan. Amalannya baik nih. Amalannya. Wudu mulu dia wudu. Kalau Kopiklan mungkin perannya untuk mengenalkan lebih awal ke customer gitu tentang ya kopi gitu. Karena dulu zaman kita SMA, lu ingat gak sih? SMA tuh paling kita kalau datang coffee shop. Ji, gua lu beda 5 tahun, Ji. Lumayan. Lu zaman SMA dulu masih ngelawan Belanda gitu. Belanda gua. Enggak, soalnya kalau gua perkenalan pertama gua ke coffee shop di Bogor tuh Delido sama Ranin. Iya. Apa yang lu pesan di situ? Vietnam Drip, Bay. Vietnam Drip pasti. Enggak, soalnya kan mungkin 10 tahun lalu buat anak SMA cukup intimidatif kan. Iya. Maksudnya pun juga takut mahal. Iya. Itu yang belum ditemui kayak zaman dulu kan ya, harganya lumayan kan. Betul. Apalagi coffee shop juga belum banyak gitu. Yang gue dapet saat itu memang kalau mau ke coffee shop emang harus rame-rame aja, dan kayaknya paling aman kopi yang manis. Belum banyak yang pahit-pahit tuh. Iya. Nah, dulu gua gitu zaman SMA kan maksudnya belum lama ya. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu tuh. Nah, pertama kali datang coffee shop kan pasti langsung yang dilihat yang paling murah kan. Betul. Pesanlah espresso dengan pas diminum bak kan itu
Itu kayaknya pengalaman kolektif ya anak-anak SMA kolektif coba-coba kopi. Tapi mungkin kalau anak-anak sekarang udah dengan hadir berbagai variasi menu gula aren dan segala macam, jadi mereka datang ke coffee shop bridging-nya udah lebih gampang gitu, Rak. Betul. Nggak perlu ada orang yang ngajarin nih, espresso tuh gini, americano tuh gini, udah ternotis dengan sendirinya gitu kan. Jadi perannya coffee shop yang kenceng, yang gede gitu, ya menurut gue tuh itu tuh. Jadi orang jadi tahu dulu, yang tadinya nggak minum kopi jadi kopi, udah sering kopi lama-lama mungkin nyobainnya ya black, yang dari kopi susu, pelan-pelan ngurangin gula, pelan-pelan ngurangin susu, jadi kopi. Nah perannya yang sobar adalah nangkep begitu mereka mau pindah lagi, mau lebih serius lagi, ada nih opsinya, lebih diajarin lagi, sehingga nanti mereka juga mau jadi home brewers kayak di rumah gitu, ada juga platformnya gitu. Menurut gue gitu sih bedanya, perannya masing-masing antara yang fast dan yang slow, yang intimate gitu sih. Ya memang masing-masing ada porsinya ya. Iya. Dan yang penting kalian semua akur. Jadi bisa ya kalau ada apa-apa. Sebenarnya pertanyaan gue lebih ke kalian punya grup WhatsApp nggak sih? Grup WhatsApp ada sih. Bos-bos kopi gitu namanya. Iya. Lu udah diundang belum, Mas? Belum. Belum ya? Canda ya. Kita ada grup-grupnya, grup futsal. Oh iya, Grup mini soccer. grup futsal, grup pedal, grup minisok ada semua. Silaturahmi tetap terjaga. Oke, ini kita ada sesi Q&A nggak sih? Ada. Oke, kalau mau ada yang tanya-tanya boleh kita mulai sesi Q&A buat hari ini. Baik buat Budiman atau baik buat Kopi Klan, dipersilakan. Apa Ji, tips dan trik? Gue selalu bilang sih ke orang, ini semua kebetulan. Maksudnya UDJ itu setiap langkahnya selalu banyak ketolong sama kebetulan, selalu banyak ketolong tangan Tuhan lah gitu. Ya memang yang kita bisa lakukan kan pada akhirnya hanya mencoba mengupayakan yang terbaik gitu ya. Sisa hasilnya semua gimana Allah gitu. Beneran gitu, kita bener-bener ya nggak sama sekali nggak ada ekspektasi. Gitu tadi gue sampai di awal juga nggak ada ekspektasi. Kalau lu tanya tim gue mungkin yang anak UD boleh angkat tangan nggak? Biar yang lain pada kenal. Yang anak UD boleh angkat tangan. Jadi kalau belum yang pada kenal nih, ini teman-teman dari UD. Ya ini teman-teman marketing ya. Gue ceritain sedikit backgroundnya. Ini ada 6 orang. 1, 2, 3, 4. 4-nya dulu barista. 2 ini yang baru datang lebih berpengalaman. Tapi 4 dulu barista. Jadi kalau lu tanya apakah kita expert di bidangnya, ya kita semua benar-benar merangkak dari tiarap, merangkak baru bisa jalan, baru mungkin sekarang belajar jogging gitu. Jadi ya itu kita hanya bisa mengupayakan yang terbaik di setiap langkah. Hasil sisanya mah Allah beneran dah. Gak ada jawabannya, gak ada strategi gimana-gimana. Kita mencoba membuat dirty latte yang menurut kita enak, ya udah kita coba jual. Ternyata orang meresponsnya baik. Ternyata orang bahkan sukarela jadi advokat di threads di sosial media. Mungkin itu kita benar-benar nggak expect juga. Mungkin kalau teman-teman yang pernah datang ke UDJ Cimanggu sebelum ini, ya nggak kayak gini kondisinya juga gitu. Jadi kalau lu bilang apa yang kita bikin di Bogor selalu menggebrak, ya nggak juga. Karena yang nggak kelihatan orang nggak lihat gitu kan. Yang tidak muncul ke permukaan orang nggak lihat. Yang kita rasa fail ya orang nggak lihat gitu. Jadi sebenarnya mah nggak seperti itu kok gitu. Kita banyak juga yang hal-hal yang kita ambil salah dan hasilnya biasa aja, cenderung jelek, banyak juga nggak kelihatan aja. Ya mungkin 1-2 momen alhamdulillah kita bisa, tapi di momen-momen di 100 momen tuh kita nggak kayak gitu sih Bang. Cukup puas, terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Boleh. Ya terima kasih pertama Kak Ayu ya. Tentu balik lagi ini bukan sesuatu yang kita bayangkan ketika kita pertama kali bikin ya. Jadi jangan berpikirnya oh pas kita pertama bikin gimana caranya langsung rame gitu. Enggak juga, kita nggak mikir kayak gitu. Kita benar-benar mikirin ya gimana kita coba deliver apa yang menurut kita selama 5 tahun UDJ berjalan, apa yang menurut kita kalau kita bikin sub brand yang versi lebih bagus bakal kayak gimana sih gitu.
secara produknya kan kita mau upgrade produknya arahnya kemana, kurasi produknya apa aja yang masuk menu, habis itu tempatnya kayak gimana, setup layout barnya kayak gimana. Jadi yang kita pikirin cuma itu doang Kak, cuma konsep brand, narasi brandnya lebih dewasa, habis itu kurasi produknya dan setup tempatnya, sama mencoba merangkum itu semua jadi satu kesatuan experience ya lewat baristanya juga gitu ya. Ya ternyata orang masuk gitu. Ya tentu pertama yang kita baca kan kalau di bisnis gitu, gue nggak tahu sih namanya apa ya, market research-nya tuh ya kita lihat void-nya, apa yang kira-kira customer butuh, apa yang kira-kira belum ada, kan gitu ya. Jadi yang kita lihat belum ada ya ini satu kesatuan experience. Mungkin kalau secara menu sebenarnya kurasi beans, kurasi produk kopi di tempat lain lebih bagus, lebih banyak gitu. Secara servis di tempat lain lebih bagus, lebih banyak juga. Secara tempat di tempat lain lebih gede, lebih bagus, lebih banyak juga gitu. Tapi yang menggabungkan itu semua jadi satu di tempat yang intimate, nah itu cuma kita. Kita ngeliatnya gitu, jadi mungkin yang bikin orang akhirnya memilih kita kayak gitu. Kalau rahasia itu mah bukan rahasia dah gitu, nggak ada gitu rahasianya. Kita benar-benar hanya mencoba itu tadi. Di setiap lininya kita coba kasih yang terbaik aja. Bener-bener nggak kebayang Kak, sumpah ya. Nggak menjawab ya, soalnya aku juga bingung Kak jawabannya. Mungkin nanti kalau mau lebih dalam silahkan colek Oji setelah sesi ini kali ajak ngobrol langsung kali. Jawabannya sama Rak, pasti Rak. Nggak ada yang tahu kalau di sesi yang tidak ada kamera kan nggak ada yang tahu. Iya sih, enggak sama aja. Bayu cukup puas dengan jawabannya? Ada lagi mungkin? Oke, boleh. Gue lihat di Jogja ya, Jogja tuh sebenarnya slow bar udah banyak duluan tuh. Jadi ada Mas Pepeng, terus ada Tadashi segala macam. Pada akhirnya balik lagi nilai apa nih yang mau dipertahankan dari si slow bar itu atau konsep brand itu ya? Kayak misalnya si Tadashi itu sekarang buka antrian. Itu kan sebenarnya peminatnya berarti banyak tuh. Kenapa sampai ada antrian ya? Berarti dia ingin mempertahankan interaksi tadi, sehingga dibatasin tuh perharinya berapa orang gitu. Sehingga kalau misalnya dibuka nih mungkin rame dan nilai itu hilang. Makanya apalagi nih yang mau dari brand tersebut, apa yang mau dicoba di-deliver ke customer sebagai unique selling point-nya apa. Akhirnya nanti terbuat sebuah sistem dari ini sendiri, kayak ini antrian. Mungkin tadi Oji bilang masih mau ada interaksi antara barista dan customer. Berarti kan itu memberi ruang untuk si brand tersebut menjalankan si konsepnya gitu lah, kira-kira. Iya, sebenarnya banyak banget model pengembangannya nantinya Mas, tergantung tadi bener nilai apa yang mau dipertahankan dan gimana kita adaptasi kan sama ribuan pilihan yang ada di depan. Contoh tadi Mas Faisal ngangkat contohnya Tadashi, aku mau ngangkat contoh Kuslan ya di Solo. Kuslan roasternya juara dunia ya. Dia tadinya kecil banget tempatnya. Tadi tempatnya kecil banget, tapi terus kemudian antusiasmenya meledak-ledak, gila banget gitu. Ya akhirnya dia beradaptasi, karena maksudnya ya gila juga dengan antusiasme gitu dia memilih untuk menolak kan. Jadi akhirnya gimana caranya dia menyerap, tapi juga mempertahankan esensinya, ya dia bikin di dalam satu coffee shop ada 2 bar. Yang satu bar ini buat orang-orang yang mau datang nyobain kopi doang habis itu duduk, silahkan. Dia bikin satu lagi experience bar, yang orang yang pengen lebih dapat experience lebih ya bisa gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya modelnya banyak banget yang bisa diambil. Pengembangannya tuh luas gitu, nggak cuman memilih stuck 1 cabang 2 cabang, nggak kayak gitu doang, itu pilihannya banyak banget. Gitu sih mungkin kurang lebihnya Mas. Saya coba jawab ya. Jadi kalau dari saya sih identitas coffee shop di suatu kota itu dibentuk dari cara customer-nya hidup sih. Jadi mungkin kalau di Jakarta lebih kerja cepat gitu ya. Jadi identitas coffee shop itu pasti akan mengikuti gitu. Bagaimana si penduduk di kota tersebut hidup aja gitu. Misalnya kayak kalau di Bandung mungkin orang ya kerja di Bandung, tinggal di Bandung. Jadi ya mereka akan putar-putar di kota itu. Jadi lebih slow mungkin secara pace. Jadi lebih bisa pulang kerja itu bisa langsung ngopi. Jadi ya itu balik lagi sih, makanya orang Bogor kan kita sebagai kota satelit ya. Jadi pada akhirnya ya coffee shop apa nih yang cocok buat orang yang tinggal di kota satelit gitu.
apakah malam-malam itu si skena kopinya baru hidup, apa pagi segala macam, itu balik lagi sih, itu juga akan berubah seiring dengan perkembangan dari cara si orang kotanya itu hidup sih. Itu dari gua. Iya benar. Jadi yang nggak bisa langsung diloncat ke identitas coffee shop gitu. Emang benar sepakat harus identitas kotanya dulu kan. Sepakat kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Bogor, kalau teman-teman realize gitu, sekarang udah mulai banyak banget coffee shop buka pagi. Bahkan ada yang buka jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu. Itu kan gila banget, sesuatu yang 2 tahun, 3 tahun lalu mungkin nggak ada kayaknya deh, kecuali coffee shop 24 jam. Nah, tapi itu kan terbentuk karena pola hidup orang Bogor yang mulai demen lari, SSA itu kebun raya mulai hidup, infrastrukturnya dibenerin gitu. Ya itu kan kalau infrastruktur SSA nggak ada aja, orang pasti nggak akan mau lari. Kalau orang nggak mau lari, orang nggak bangun pagi, akhirnya coffee shop juga nggak mungkin bukanya lebih pagi gitu kan. Jadi rentetannya tuh panjang banget sampai sana. Gitu sih, jadi tergantung behavior kitanya sendiri bermasyarakat. Ya mungkin berkacanya untuk F&B ini, mungkin berkacanya menurut gua yang sudah success story-nya, bukan success story sih, mungkin yang agak sudah lebih maju, kita yang tadi lu bilang sendiri kan semua coffee shop semuanya gitu. Ya mungkin menurut gua itu salah satu jalannya. Dengan sekian banyaknya coffee shop, akhirnya timbul beberapa 1, 2, 3, 4 yang lebih menjurus ke artisan, specialty, yang lebih fokus di produk, dan orang lama-lama mulai keserap ke sana. Ini kan juga nanti, funnel kan gini ya. Mungkin lama-lama kan juga yang ini yang venue, bawahnya yang artisan gitu. Mungkin lama-lama juga akan melebar juga kan yang artisan di bawahnya. Nah mungkin yang seperti ini juga akan diadaptasi atau diadopt pelan-pelan di keseluruhan industri F&B, nggak cuma di kopi doang gitu. Memang kita udah sering ngobrol lah Bang, maksudnya semua itu tergantung momentumnya kan. Semua tergantung ribuan faktor yang mendahului gitu, ribuan faktor yang ada di belakangnya. Kayak tadi gue bilang, kenapa Budiman bisa kayak gini? Ya karena kita bukanya di tahun ini, di mana sudah banyak slobar yang mendahului, sudah banyak slobar yang lebih mengedukasi customer, terus coffee shop juga sudah lebih mature secara industri, jadi kita bisa masuknya lebih gampang gitu. Kalau misalkan kita buka ini 2 tahun, 3 tahun lalu, nggak mungkin kita kayak gini. Apalah itu dirty latte, apalah itu kopi 40.000, 35.000 gitu kan. Jadi semua tergantung momentum, dan momentum itu diciptakannya memang kan panjang banget prosesnya gitu. Jadi ya intinya lebih sabar. Nah, kalau udah terbentuk si market specialty, udah terbentuk market yang lebih niche, yang lebih sudah terbentuk, ini juga nggak mungkin hilang, nggak mungkin, karena kan pasti akan regenerasi terus kan. Yang datang ke Kopi Klan dan yang datang ke Budiman ya udah beda banget orangnya. Mungkin beda usianya juga beda berapa lama gitu, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kan. Setelah mereka datang ke sini ya, yang akan jadi customer Kopi Klan udah ada lagi yang baru gitu. Jadi menurutku itu semua prosesnya panjang banget sih. Gitu, sabar. Tapi mungkin kita juga berhutang pada Nakinito dan teman-teman artisan yang lain, terima kasih gitu, karena tanpa ada yang mempertahankan nilai, ya benar-benar kehilangan identitas banget gitu, benar-benar kehilangan value banget, gitu sih. Kalau dilihat sih sekarang akhir-akhir ini sebenarnya momentumnya lagi bagus sih. Jadi terjadi pergeseran spending gitu buat orang-orang gitu. Jadi orang lebih banyak mengeluarkan uang buat mencoba makanan baru. Itu tuh udah kelihatan banget, makanan tuh gampang viral, minuman juga gampang viral, karena ya mereka tuh happy aja gitu. Misalnya tiap hari, tiap minggu nyoba yang baru, besok apalagi gitu. Makanya semakin Bogor ini industrinya hidup secara F&B gitu, secara banyak makanan baru, mungkin nanti ada burger, mungkin nanti ada udon, terus juga udonnya kan enak. Terus habis itu makin banyak nih yang tertarik untuk datang ke Bogor untuk spend duitnya di kota ini gitu, untuk muter-muter dari ke Budiman, nanti habis itu ke Nakinito mungkin. Setelah itu nanti kemana lagi, ke ada yang baru, mungkin ada di pasar jamu itu kan juga udah mulai banyak. Itu juga nanti makin hidup juga sih industrinya. Jadi kita harusnya menghidupi si market ini bareng-bareng gitu. Jadi
Nakin itu jangan bergerak sendiri. Nanti ada makanan lain yang ikut. Jadi industri makanan pun hidup mengikuti industri minuman yang udah terjadi di Bogor gitu. Kalau dilihat kan sekarang mungkin jualan minuman tuh gampang di Bogor gitu. Kalau jualan makanan tadi Mas bilang agak susah. Tapi makanya nanti suatu saat ini akan hidup karena sudah makin banyak orang datang ke Bogor cuma buat makan, muter-muter terus cabut lagi gitu. Nah, harapannya jadi pasti akan adalah makan siang, makan malam itu pasti akan dipilih gitu. Orang pasti akan nyari siang ini makan di mana ya, malam ini makan di mana ya. Apa mungkin sekarang udah mulai lebih ke sarapan. Jadi dari sarapan, makan malam, makan siang itu semua tuh muter-muter gitu orang. Udah bukan kayak wisatanya cuma bukan kayak ke kebun raya atau ke mana. Sekarang tuh udah kayak hidup lah dari wisata olahraganya, wisata rekreasi sampai wisata kuliner tuh gue lihat sudah mulai kebentuk hidup sih gitu. Jadi harapannya ya ini akan berdampak ke kita juga sebagai stakeholder di industri ya bisa lebih kayak Bandung dulu lah. Bandung kan juga hidup tuh industri makanannya. Karena banyak yang nyoba, banyak yang udah mau untuk mencoba makanan baru, konsep baru gitu sih. Oke, tepuk tangan untuk semua yang berbicara. Sampailah juga kita di ujung diskusi. Sudah 1 jam ternyata. Semuanya bergerak bareng, tetap ada kompetisi, cuma tadi kompetisi itu sehat untuk customer juga, sehingga customer akan dapat yang lebih baik. Kalau dari kita sih ya, kita senang sih ada Budiman di sini gitu. Dulu juga gue belajar kopi itu dari roastery, jadi datang ke roastery, ikut cupping, production cupping, ngelatih lidah segala macam, itu salah satu yang membantu gue untuk bisa lebih mengenal kopi lebih dekat sih. Makanya nanti Budiman mungkin bisa di sini, harapannya bisa membantu juga orang-orang yang ingin mengetahui lebih banyak kopi atau bisnis kopi, mungkin bisa lebih mengenalnya lewat Budiman atau segala macam, lewat acara-acara internal cupping yang atau internal kayak yang kemarin ada cupping dari luar segala macam, itu juga membantu banget sih buat industri kopi di Bogor. Harapannya kita nggak berhenti sampai sini, kita terus mencoba memberi warna baru buat Bogor, buat industri. Jadi mudah-mudahan kita semua nggak capek buat berkarya terus gitu. Berkarya dan memberikan sesuatu yang lebih lagi, walaupun capek pasti. Capek pasti, Boy. Capek pasti. Sekali kita tepuk tangan untuk Oji dan Faisal. Oke, ini udah akhir dari rangkaian grand opening Budiman setelah 3 bulan beroperasi. Sebelumnya mungkin flashback dikit, dari hari Jumat rangkaiannya sudah dimulai dari kemarin. Ada agenda cupping session dari Jumat, lalu di hari Sabtu di kemarin ada take over bar dari teman-teman di Popolo, dan hari ini ditutup dengan Budiman Unscript edisi 2 bersama Faisal dari Kopi Klan dan juga Fauzi dari Budiman. Habis ini ada seremonial potong tumpeng? Iya. Oke, buat umum juga. Jadi kalau masih ada yang mau nongkrong silakan, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Budiman Unscript pagi-pagi ini. Signing out. Sampai kita ketemu lagi, bye. Terima kasih banyak.